Pernah nggak kamu dengar cerita tentang sebuah kamar kos yang tidak pernah ditempati, padahal terlihat biasa saja dari luar? Pintunya sama, jendelanya sama, cat dindingnya pun sama dengan kamar-kamar lain. Tapi anehnya, nomor itu, nomor 7, selalu kosong. Orang baru mungkin berpikir, pasti kebetulan. Tapi penghuni lama tahu betul ada sesuatu yang salah dengan kamar itu. Bayangkan, kamu lagi cari kos, semua kamar penuh. Tinggal satu kamar tersisa, nomor 7. Dari luar tampak tenang, tapi entah kenapa ada perasaan aneh begitu berdiri di depan pintunya, seperti ada yang memperhatikan dari dalam. Kamu coba ketuk pintu, dan untuk sepersekian detik terdengar sesuatu bergerak di dalam kamar kosong itu. Beberapa orang yang pernah masuk bilang, hawa di dalamnya berbeda. Udara jadi berat, dingin, bahkan lampu sering redup tiba-tiba. Ada yang mendengar langkah kaki, ada yang melihat bayangan lewat di depan jendela. Padahal jendela itu selalu tertutup tirai. Dan yang paling menyeramkan, siapapun yang pernah mencoba tinggal di sana tidak pernah bertahan lama. Malam ini aku akan membawamu mendengar kisah nyata dari kamar kos yang dianggap terkutuk ini. Kamar yang tidak pernah dihuni, bukan karena kosong, tapi karena ada sesuatu yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Jadi, pastikan pintu kamarmu terkunci rapat, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena semakin dalam kamu mendengar cerita ini, semakin terasa kalau kamar nomor 7 mungkin ada di dekatmu juga. Setiap bangunan tua punya cerita yang jarang diceritakan dengan suara lantang. Ada yang memilih untuk menyimpannya sendiri, ada pula yang menutupinya ropet-ropet karena takut jadi bahan gosip. Tapi dari sekian banyak cerita, selalu ada satu yang tak bisa benar-benar hilang dari ingatan orang yang pernah mendengarnya. Dan kali ini ceritanya tentang sebuah kos tua di pinggir kota. Kos yang tampak biasa dari luar, tapi menyimpan satu rahasia kelam di dalamnya. Rahasia itu bernama kamar nomor 7. Kos itu berdiri sejak lama, bahkan sebelum banyak bangunan baru bermunculan di sekitarnya. Cat dinding luarnya sudah mulai pudar, kusen, jendela banyak yang retak, dan halaman depan penuh dengan ilalang yang dibiarkan tumbuh tanpa terurus. Orang bilang kos itu sudah banyak ditinggalkan, tapi masih ada saja mahasiswa atau pekerja yang nekat tinggal di sana. Biasanya karena biaya sewanya murah. Dari luar, bangunannya tampak seperti rumah besar bergaya lama dengan lorong panjang yang membelah deretan kamar di kedua sisi. Semua kamar di kos itu terisi, kecuali satu, kamar nomor 7. Letaknya di ujung lorong, dekat dengan kamar mandi umum. Setiap orang yang tinggal di sana tahu kamar itu tak pernah dihuni. Bukan karena rusak, bukan juga karena pemilik kos melarang, tapi karena sudah ada bisik-bisik sejak dulu. Siapapun yang mencoba tinggal di kamar itu tidak akan pernah betah. Ada yang bilang sakit, terus-terusan. Ada yang bilang diganggu halus. Ada juga cerita lebih menyeramkan. Ada yang melihat bayangan duduk di ranjang, meskipun kamarnya kosong.
Sejak pertama kali mendengar, cerita itu terasa seperti rumor kosong yang biasa ada di kos lama. Tapi, kalau sudah terlalu banyak orang yang bilang hal serupa, perlahan-lahan jadi sulit untuk mengabaikannya. Orang yang baru masuk kos biasanya akan bertanya, "Kenapa kamar nomor 7 kosong, padahal kamar lain penuh?" Dan jawaban para penghuni lama hampir selalu sama. "Lebih baik jangan ditanyakan, nanti malah bikin susah tidur." Kamar nomor 7 itu pintunya selalu terkunci. Tapi anehnya, gemboknya tidak pernah berganti. Hanya pemilik kos yang memegang kuncinya. Katanya, kunci itu sudah disimpan lama dan jarang sekali dipakai. Tapi ada beberapa penghuni yang mengaku pernah melihat pintu kamar itu terbuka sedikit pada malam hari. Meski besok paginya sudah tertutup rapat lagi. Ada juga yang mendengar suara seperti orang sedang menarik kursi. Padahal jelas-jelas tidak ada orang di dalamnya. Suasana lorong kos di malam hari memang mendukung rasa tidak nyaman itu. Lampunya hanya beberapa, itu pun redup kekuningan, seperti hampir putus. Ujung lorong tempat kamar nomor 7 berada seringkali terasa lebih gelap dibanding bagian lain. Bahkan beberapa penghuni memilih untuk sepet-sepet kalau lewat sana malam-malam. Apalagi jika sendirian. Tidak jarang orang lebih suka memutar dari pintu belakang agar tidak perlu melewati kamar itu. Tapi yang membuat cerita ini terasa lebih nyata adalah karena hampir setiap orang punya pengalaman berbeda dengan kamar nomor 7. Ada penghuni lama bernama Sari. Ia mengaku pernah lupa menutup pintu kamarnya sendiri. Malam itu, ia terbangun karena mendengar suara seseorang mengetuk pintu pelan. Awalnya, ia kira teman kos yang salah kamar. Tapi begitu ia intip dari balik tirai jendela, ia melihat sosok perempuan berdiri menghadap ke pintu kamar nomor 7. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kaku seperti patung. Ia berdiri begitu lama sampai Sari menutup tirai lagi karena tidak kuat melihat. Ada juga cerita dari Budi, mahasiswa yang hanya bertahan sebulan di kos itu. Ia menempati kamar nomor 6 yang posisinya tepat di samping kamar 7. Hampir setiap malam, ia mendengar suara orang berbisik dari balik dinding. Awalnya ia pikir suara penghuni kamar lain, tapi lama-kelamaan ia sadar. Suara itu datang dari kamar 7 yang jelas-jelas kosong. Suara itu kadang seperti memanggil pelan, kadang seperti orang sedang tertawa samar. Setelah sebulan tak kuat, Budi memutuskan pindah kos tanpa sempat berpamitan pada teman-temannya. Semakin lama, cerita tentang kamar 7 makin menumpuk. Beberapa orang bilang pernah melihat jendela kamar itu terbuka, gorden berayun, padahal tidak ada angin. Ada juga yang merasa diikuti bayangan panjang ketika berjalan di lorong. Dan ada satu cerita paling menakutkan. Seseorang pernah melihat sosok duduk di tepi ranjang. Tapi sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya memandangi pintu. Kabar yang beredar menyebutkan dulu kamar itu pernah dihuni oleh seorang perempuan muda. Tidak ada yang tahu namanya pasti karena kisahnya sudah lama sekali. Ada yang bilang ia mahasiswi yang bunuh diri karena putus cinta. Ada juga yang bilang ia jatuh sakit parah dan meninggal di kamar itu sendirian. Sejak saat itu, kamar nomor 7 tidak pernah benar-benar tenang.
Apapun yang terjadi di dalamnya seakan menempel di dinding. Tidak mau pergi. Mereka yang masih tinggal di kos itu hanya bisa mencoba mengabaikan. Setiap kali lewat lorong, mereka pura-pura tidak melihat pintu kamar 7. Setiap kali ada suara aneh, mereka tutup telinga dengan musik atau menyalakan televisi lebih keras. Tapi semakin diabaikan, semakin besar pula rasa takutnya. Sampai akhirnya ada yang bilang, kamar itu sebenarnya tidak kosong, hanya saja penghuninya bukan manusia lagi. Dan itulah awal mula mengapa kamar nomor 7 jadi legenda yang tidak bisa dilupakan. Orang boleh percaya atau tidak, tapi siapapun yang pernah tinggal di kos itu pasti akan punya kenangan sendiri tentang betapa menyeramkannya melewati lorong gelap dengan pintu kamar nomor 7 yang selalu tertutup rapat. Orang-orang sudah terbiasa dengan kamar nomor 7 yang selalu terkunci. Namun, rasa penasaran manusia memang tidak pernah bisa benar-benar hilang. Dan itu terjadi ketika seorang penghuni baru bernama Andi masuk ke kos itu. Andi orangnya santai, tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Ia menempati kamar nomor 5, yang posisinya masih cukup dekat dengan kamar 7. Waktu pertama kali ditunjukkan lorong kos oleh pemilik, ia sempat bertanya, kenapa kamar nomor 7 tidak dipakai? Pemilik hanya menjawab singkat, kamar itu sudah lama dikosongkan. Tidak lebih. Tapi setelah beberapa hari tinggal, Andi mulai mendengar bisikan penghuni lama tentang kamar itu. Malam pertama, ia tidur nyenyak. Malam kedua, ia mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara berisik, seperti kursi digeser dari kamar sebelah. Padahal kamar 6 sudah kosong sejak lama. Semula ia pikir mungkin hanya tikus, tapi suara itu terlalu jelas. Lama-kelamaan terdengar seperti seseorang berjalan pelan di lorong. Langkahnya berat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Andi menahan napas, menunggu suara itu pergi. Namun, bukannya menjauh, suara itu berubah menjadi ketukan pelan di pintu. 3 kali. Sangat jelas, ia tidak berani membuka. Hanya berbaring kaku di kasur. Esok paginya, ia coba memastikan tidak ada siapa-siapa di lorong. Tapi yang membuatnya heran, ia melihat pintu kamar nomor 7 terbuka sedikit. Celahnya tipis, tapi cukup untuk melihat ke dalam. Andi yakin betul, pintu itu selalu terkunci. Sejak saat itu, ia semakin sering merasa diperhatikan. Saat melewati lorong, bulu kuduknya berdiri seolah ada yang mengintip dari balik gorden kamar 7. Bahkan pernah sekali, ketika ia pulang larut malam, ia mendengar suara tawa lirih dari dalam kamar itu. Tawa perempuan panjang dan berulang. Jantungnya langsung berdegup kencang. Puncaknya terjadi ketika rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Malam itu, sekitar pukul 12:30, Andi berdiri di depan kamar 7 dengan senter kecil di tangannya. Pintu kamar itu kembali terbuka sedikit, seperti mengundangnya. Ia tahu itu berbahaya, tapi entah kenapa kakinya tetap melangkah, mendekat. Tangannya mendorong pelan pintu yang berderit nyaring. Di dalam kamar, suasananya pengap dan dingin. Bau apek menusuk hidung.
bercampur aroma aneh seperti bunga melati yang sudah layu. Sinar lampu lorong masuk hanya sedikit, membuat bayangan memenuhi ruangan. Ada ranjang tua di tengah kamar, dengan kasur usang dan spray yang sudah menguning. Di sudut ruangan, ada meja rias dengan kaca yang retak-retak, seolah pernah dipukul benda keras. Andi menyorotkan senter ke sekeliling. Tidak ada yang aneh, hanya kamar kosong. Tapi saat sinarnya mengenai kaca rias, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari pantulan kaca, terlihat jelas ada sosok perempuan duduk di tepi ranjang. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya membungkuk. Tapi saat Andi menoleh langsung ke arah ranjang, tidak ada siapa-siapa. Pelipisnya mulai basah oleh keringat. Ia menatap kembali ke cermin. Sosok itu masih ada. Kali ini kepalanya bergerak perlahan, mendongak, wajahnya pucat dengan mata hitam pekat. Mulutnya robek seolah sedang tersenyum lebar. Senter di tangan Andi hampir terjatuh. Lalu terdengar suara lirih, pelan sekali, keluar entah dari mana. "Kamu gantikan aku di sini." Suara itu begitu dekat, seakan dibisikkan langsung di telinganya. Andi panik. Ia langsung berlari keluar kamar tanpa sempat menutup pintu. Jantungnya berdetak begitu cepat. Kakinya hampir terhuyung di lorong gelap. Sesampainya di kamarnya, ia kunci pintu ropet-ropet dan menyalakan lampu sampai pagi. Keesokan harinya, ia mencoba tidak memikirkan kejadian itu. Tapi penghuni lain memperhatikan wajah pucatnya. Salah satu dari mereka yang sudah lama tinggal di kos hanya berbisik pelan, "Kamu semalam buka kamar 7, ya? Jangan pernah lakukan lagi. Sekali kamu masuk, dia akan ikut keluar." Sejak malam itu, gangguan semakin parah. Pintu kamarnya sering diketuk keras tengah malam. Meskipun lorong kosong, saat dicek, suara tawa perempuan terus terdengar, makin jelas. Kadang di pojok kamarnya sendiri, barang-barangnya sering berpindah tempat tanpa ia sentuh. Dan yang paling menakutkan, ia sering terbangun karena merasa ada seseorang duduk di tepi ranjangnya. Setiap kali membuka mata, ia hanya melihat lekukan kasur yang menjorok. Seakan ada yang benar-benar duduk di sana. Sejak malam Andi membuka pintu kamar nomor 7, hidupnya berubah. Tidur sudah bukan lagi tempat istirahat, melainkan perang melawan ketakutan yang terus menghantui. Ia mulai sering begadang, duduk di meja dengan lampu menyala, berusaha menahan kantuk agar tidak perlu merasakan kehadiran itu lagi. Tapi meskipun matanya terjaga, keanehan tetap datang. Pernah suatu malam, ia sedang menatap layar laptop ketika tiba-tiba semua lampu mati bersamaan. Gelap gulita menelan kamarnya. Suara kipas angin berhenti. Suara serangga di luar jendela mendadak hilang. Sunyi total. Andi menyalakan senter dari ponselnya. Tapi sinarnya hanya cukup untuk menerangi beberapa langkah di depannya. Saat itulah ia melihatnya di sudut kamar, tepat di kursi yang kosong. Ada bayangan seseorang duduk membelakanginya. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya kaku, tidak bergerak sedikit pun. Andi menahan napas. Ponsel di tangannya bergetar tanpa sebab. Layarnya tiba-tiba
mati sendiri. Kegelapan kembali menutup ruangan. Lalu suara itu muncul, pelan, tepat di belakang telinganya. "Kenapa kamu menolak aku?" Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia meraba-raba mencari saklar. Tapi si kenakan dinding itu lenyap. Hanya ada suara napas berat. Makin lama makin dekat. Lalu terdengar suara cakaran di pintu kamarnya. Cakar panjang yang menyeret perlahan, meninggalkan bunyi berderit yang menusuk telinga. Esok paginya, ketika lampu sudah menyala kembali, ia menemukan bekas goresan nyata di pintu kayu. 5 garis panjang, dalam, seakan dicakar kuku besi. Itu bukan mimpi. Sejak itu, Andi jadi sering linglung. Teman kos yang lain mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Matanya merah, wajahnya pucat, dan ia sering bergumam sendiri. Kadang ia tersenyum tanpa alasan saat berjalan melewati lorong. Ada yang pernah melihatnya berdiri lama sekali di depan kamar nomor 7, hanya menatap pintunya tanpa bergerak. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Malam lain, ia bermimpi buruk yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berada di dalam kamar 7. Bau busuk menusuk hidung. Ranjang di tengah kamar berguncang sendiri. Dan dari bawahnya muncul tanggen-tanggen hitam berlumuran darah yang mencoba meraih kakinya. Ia berusaha kabur, tapi pintu kamar tidak bisa dibuka. Di meja rias, cermin retak itu memperlihatkan bayangan dirinya, tapi bukan dirinya yang normal. Bayangan itu tersenyum lebar. Matanya hitam tanpa bola, dan di belakangnya berdiri sosok perempuan dengan gaun putih kotor. Wajahnya dipenuhi luka menganga. Sosok itu berbisik, "Kamu sudah jadi milikku." Andi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi ia merasakan sesuatu yang membuatnya hampir gila. Bau melati busuk dari mimpinya masih tercium jelas di kamarnya. Bahkan spray tempat tidurnya penuh noda tanah basah. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin mengerikan. Bukan hanya suara atau bayangan, benda-benda di kamarnya mulai bergerak sendiri. Gelas jatuh tanpa disentuh, kursi bergeser pelan, pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Bahkan suatu kali, ia melihat bayangan tubuhnya di dinding bergerak dengan arah berbeda dari tubuhnya sendiri. Saat ia duduk, bayangannya berdiri. Saat ia menoleh ke kanan, bayangan itu menoleh ke kiri. Puncak ketakutan itu terjadi pada malam ketika ia benar-benar merasa tidak sendirian lagi di kamarnya. Ia terbangun pukul 2:13, jam yang selalu sama setiap malam. Tapi kali ini bukan karena suara ketukan. Ia terbangun karena merasakan tekanan berat di dadanya. Matanya terbuka dan ia melihat jelas ada sosok perempuan duduk di atas tubuhnya. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah Andi. Napasnya dingin terasa di leher. Andi mencoba berteriak, tapi mulutnya terkunci. Tangannya berusaha bergerak, tapi tubuhnya lumpuh. Hanya matanya yang bisa menatap horor itu. Sosok perempuan itu mendekatkan wajahnya, memperlihatkan mulut robek yang meneteskan darah hitam. Bisikan keluar, serak, penuh amarah. "Kamar 7 adalah tempatmu sekarang." Saat itu juga lampu kamarnya berkedip-kedip, lalu padam total. Andi tidak tahu
bagaimana ia bisa selamat malam itu. Yang ia ingat hanya rasa dingin menusuk yang tinggal di tubuhnya sampai pagi. Sejak kejadian itu, Andi mulai kehilangan kewarasannya. Ia jarang keluar kamar, jarang makan, dan matanya selalu kosong menatap sudut ruangan. Beberapa penghuni lain mendengar ia sering bicara sendiri, seolah sedang menjawab pertanyaan yang tidak terdengar oleh orang lain. Kadang ia terdengar marah, kadang tertawa kecil, kadang menangis, dan setiap kali ada yang melewati lorong malam hari, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Pintu kamar 7 selalu terbuka sedikit, meskipun kunci masih tergantung di tangan pemilik kos. Dan di dalamnya, jika diperhatikan baik-baik, ada bayangan seseorang berdiri menghadap pintu kamar Andi. Malam itu, Andi tidak lagi berusaha melawan. Ia sudah terlalu lelah, terlalu sering dikejutkan oleh mimpi buruk, bayangan, dan teror yang tak berhenti. Kali ini ia malah memilih duduk diam di kasur, menatap pintu kamarnya yang terbuka sedikit. Angin malam masuk, membuat tirai jendela bergoyang. Ia tahu yang menunggunya ada di seberang lorong, di kamar 7 yang terkutuk itu. Pukul 2:13, suara itu datang lagi. Ketukan 3 kali, pelan tapi jelas, langsung menusuk ke dalam dadanya. Tapi Andi tidak menutup telinga, tidak berusaha pura-pura tidur. Ia berdiri, membuka pintu kamarnya, dan melangkah keluar. Lorong kos itu terasa panjang sekali. Lampunya redup, seperti hampir padam. Suara langkahnya menggema, semakin dekat ke pintu kamar 7. Saat ia berdiri di depannya, pintu kamar itu terbuka sendiri. Berderit pelan, bau anyir bercampur wangi melati busuk menyeruak keluar. Ruangan di dalamnya gelap. Hanya ada sedikit cahaya bulan dari jendela yang pecah. Dan di tengah kamar, ranjang tua itu berderit, seperti ada sesuatu yang bergerak di atasnya. Andi melangkah masuk. Udara dingin menusuk tulang, membuat kulitnya merinding. Lalu, dari balik ranjang, muncul sosok itu. Perempuan bergaun putih, kotor. Wajahnya penuh luka, matanya hitam pekat tanpa cahaya. Ia berjalan pelan ke arah Andi. Rambutnya menyapu lantai. Di belakangnya, cermin retak di meja rias memantulkan bayangan yang jauh lebih mengerikan. Dalam cermin, sosok itu tampak lebih besar. Mulutnya terbuka lebar sampai ke telinga. Tangannya panjang dengan kuku tajam meneteskan darah. Andi mundur, tapi pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Gelap menelan semuanya. Satu-satunya yang terdengar hanyalah napas berat di sekelilingnya dari semua arah. Seakan-akan ia tidak hanya berhadapan dengan satu sosok, tapi banyak. Tangan-tangan hitam keluar dari bawah ranjang, dari balik dinding, dari langit-langit yang retak. Mereka meraih kakinya, pergelangannya, menariknya ke bawah. Andi berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tenggelam dalam gelap. Ia meronta, meraih gagang pintu. Tapi semakin keras ia berusaha keluar, semakin kuat tarikan dari dalam kamar itu. Suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini memenuhi seluruh ruangan, bergema seperti ribuan bisikan. Tidak ada yang boleh keluar dari kamar 7. Kamu milik kami.
Andi ditarik jatuh ke lantai. Ia berusaha menendang, meraih apapun, tapi tubuhnya semakin dalam terseret ke bawah ranjang. Lantai seakan berubah menjadi lumpur hitam yang menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Wajahnya sudah setengah tertutup bayangan. Ketika ia menoleh ke arah cermin, yang ia lihat bukan dirinya sendiri. Yang ia lihat adalah sosok dengan mata hitam, tersenyum lebar, berdiri tegak di balik bahunya. Dan saat kesadarannya hampir hilang, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok itu mengenakan baju yang sama dengannya. Itu dirinya sendiri, tapi versi lain. Lalu semuanya gelap. Esok paginya, penghuni kos menemukan pintu kamar Andi terbuka. Kamarnya kosong. Tidak ada barang yang hilang, tapi ranjangnya berantakan, seolah ada perkelahian. Di lantai ada noda tanah basah dan jejak kaki yang menuju lorong berhenti tepat di depan kamar nomor 7. Pintu kamar 7 tertutup rapat. Seperti biasa, dengan gembok tua berkarat yang tidak pernah dibuka. Tidak ada yang pernah melihat Andi lagi. Beberapa bilang ia pindah tanpa pamit. Ada yang percaya ia kabur karena tidak kuat bayar kos. Tapi orang-orang yang pernah mendengar suaranya di malam hari tahu itu bukan alasan sebenarnya. Karena sampai sekarang di pukul 2:13 suara ketukan 3 kali masih terdengar dari kamar nomor 7. Dan kalau ada yang cukup berani mendekat, mereka bisa melihat sesuatu dari celah pintu itu. Sepasang mata hitam pekat menatap lurus keluar lorong, menunggu penghuni baru. Kamar nomor 7 sampai sekarang masih tertutup rapat. Tidak ada yang berani membuka pintunya lagi. Bahkan pemilik kos sekalipun. Malam-malam tertentu, terutama menjelang dini hari, dari balik celah pintu itu masih terdengar suara berbisik, seperti seseorang memanggil nama. Ada yang bilang, kalau kau menempelkan telinga ke daun pintunya, kau akan mendengar suara langkah pelan yang mendekat. Lalu tiba-tiba berhenti, tepat di balik pintu. Tapi begitu kau menjauh, ada yang mengetuk balik 3 kali. Konon, mereka yang nekat membuka pintu itu tidak pernah benar-benar keluar sebagai dirinya sendiri. Tatapan kosong, wajah pucat, dan seakan ada sesuatu yang menempel pada tubuh mereka. Sesuatu yang tidak mau pergi. Dan anehnya, meski kamar itu dibiarkan kosong, kadang jendela di dalamnya terlihat terbuka sendiri. Tirai putih berkibar pelan, meski udara malam terasa begitu dingin. Dari luar, beberapa orang bersumpah melihat sosok berdiri di sana, menatap lurus tanpa mata. Hanya bayangan hitam dengan senyum yang terlalu lebar. Jadi, kalau suatu hari kau mencari kos baru dan hanya ada 1 kamar tersisa, nomor 7, ingatlah cerita ini. Jangan sekali-kali mencoba masuk. Jangan sekali-kali mencoba tidur di sana, karena mungkin kau tidak akan pernah benar-benar keluar lagi. Sekarang, coba lihat ke jendela kamarmu sendiri. Pastikan hanya ada bayanganmu di sana, bukan sosok lain yang sedang menatap balik. Selamat malam dan semoga tidurmu tidak diganggu.